Baik, kita awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon Pak Budi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Wa inna qatlahum kana hit'an kabira. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asuddahu wa awfu bil ahad. Innal ahda kana mas'ula. Wa awful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal absara wal fuadu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka bil hikmah. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Shadaqallahul adzim. Ketika ngomong shadaqallahu itu benar. Artinya setelah baca tahu artinya benar, ya Allah. Baru bisa ngomong. Ya iya, kan itu tuh artinya kan. Setelah baca tahu luar biasa, benar ya. Nah itu, lucu ya. Ayo Pak Manto. Dan jika kamu berpaling dari mereka demi mencari rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Baik, ini masih terkait dengan ayat sebelumnya ya. Ayat sebelumnya intinya gini, sebelumnya itu Allah memberikan materi. Kamu harus tunduk dengan aku, ya kan? Tidak boleh menduakan dan harus tunduk dengan aturan-aturan yang disuruhkan oleh Allah. Kemarin
kita sudah belajar terkait dengan aturan tidak boleh syirik nomor pertama. Di ayat berapa tadi? Kemarin tuh. Di ayat 23. Awal kan disebutkan. Dan Robmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia. Pertama kan? Itu penting itu pembuka. Jadi ini pertama. Terus kepada orang tua. Ya kan kemarin perilaku terhadap orang tua seperti apa. Terus dilanjutkan dengan keluarga. Istri, anak, ya kan? Terus keluar ke sekitar, keluarga, ya kan? Keluarga terus apa yang terakhir kemarin? Keluarga dekat, orang miskin, orang dalam perjalanan, ya kan? Terus tidak boleh boros. Oh iya, ini tambah boros. Boros. Nah sekarang dilanjutkan. Oh, ini boros ini enaknya apa-apa di situ aja. Terus dilanjutkan ayat 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka ini siapa? Allah. Bukan. Siapa? Ini ada bunyinya. Ya, fotonya apa? Maksudnya apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam ayat 26, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Nah. Pada itu kamu berusaha untuk mendapatkan rezeki rahmat dari Tuhan sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Nah, oke ya. Ini oke lah kalau kita ngomong ini kan keluarga sekitar itu tadi ada orang miskin dalam perjalanan, ya kan? Kalau misalkan kita tidak bisa membantu mereka maka katakanlah apa? Maka jika kamu berpaling, artinya tidak bisa bantu mereka, katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang pantas. Jangan di sini. Ucapan pantas. Nah, kita sering terjebak di sini. Terjebak di sini apa? Kita sudah tidak bisa bantu, menyakiti, atau itu untuk orang lain menyakiti. Untuk diri kita sendiri menambah dosa dengan berbohong. Contohnya apa? Ada orang datang ke Pak Manto, mau pinjam uang. Nah itu loh ya. Itu aku gak ono, enggak, jangan bilang gitu. Bilang saya ada, tapi saya untuk keperluan lain. Iya kan? Daripada kita malah menambah dosa untuk diri kita sendiri. Iya kan? Itu kalau dibilang tidak ada malah ruwet. Iya kan? Kita bohong. Jadi seperti itu. Satu, kita ada cuma untuk keperluan lain. Dan jangan menyakiti. Jadi satu, jangan untuk diri kita sendiri tidak boleh, agar selamat kepada orang lain juga kita harus selamat juga. Ya, tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain. Tuh. Ya, ini. Dan di situ lumayan dijelaskan di situ bahwa berarti kita di situ kan motivasi kan. Berarti ayo lebih semangat lagi dalam bekerja. Agar apa? Di footnote itu tadi. Yang tengah-tengah terakhir. Tengah-tengah sampai terakhir footnote-nya. Perkataan yang baik. Bukan. Agar mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapatkan bantuan dari kamu. Nah, ya kan? Jadi berusahalah yang lebih keras agar kita dapat membantu mereka. Oh, ini berarti salah satu keinginan Allah terkait dengan harta kita. Kan kemarin kita setuju kan bahwa ketika kita dapat mendapatkan sesuatu materi, kita harus tanya Allah, ya Allah ini mau diapakan? Iya kan? Terus salah satunya untuk ini. Loh kan, ini disuruh bantu, di sini tidak boleh boros. Wah ini hal yang
bertolak belakang ini. Boros untuk pribadi. Nah makanya itu, ini kita yang paham sendiri dan ini juga kita paham sendiri. Oleh karena itu jembatannya di sini itu bukan nominal, bukan angka atau berapa besarnya. Sedikit banyak, ya kan? Sedikit banyak itu silakan, tidak masalah. Dia ingin bantu ya, misalnya Pak Manto ingin bantu, ya sudah, saya tidak punya besaran yang kamu inginkan. Misalnya, Nah, bisa tak kasih aja seperti ini. Loh itu kan, walaupun orangnya ngomel buat apa guys, alhamdulillah. Ya kan, diomel orang kan dapat pahala. Ya sama tuh ya. Ini itu kan. pakai itu. Nah, ada ini aja segini aja. Ini sudah usah dari saya aja. Selesai sudah. Seperti itu ya. Dah. Sampai di sini. Paham Pak Manto? Ya. Lanjut. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, bakhil. Dan tetapi jangan pula kamu terlalu mengulurkannya terlalu pemurah, sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah. Ini Ya. dan pelit, bakhil. Royal. Antara boros dan bakhil. Kita tidak boleh boros, kita tidak boleh bakhil. Ini pengertian terbelenggu, tanganmu terbelenggu. Maksudnya apa? Bakhil itu Bakhil itu, tadi. Terbelenggu. Tangan kata mengulurkan. Oh. Ya kan, seperti itu. Makanya itu, tadi kan di sini dalam mencari dunia itu kita boleh. Ya, sebenarnya boleh, silakan. Tapi jangan jadikan tujuan. Target kita bukan itu. Terus yang kedua, setelah dapat, cari ini teorinya gimana, ya kan? Di semuanya ya tidak boleh. Terlalu dipegangnya nggak boleh. Ya kan, seperti itu ya. Makanya kan di dalam Islam kan sedekah yang terbaik kan mulai dari internal kan, ring satu, Yang satu ya. istri, anak, terus keluarga, keluar. Jadi misalkan kita jangan salah misalnya, ya Allah kok saya dapatnya segini, ya kan? Kok saya belum bisa? Ini kita ya, individu ya, ini kita ya. Ini ring 1, di sini ada ring 2. Tahu maksudnya ini ya? Ini kan secara garis imajiner kan? Terdekat ya Allah, saya kok dapatnya segini aja, ya kan? Kok saya belum, misalkan ring 3 ini keluar dari keluarga, kok belum bisa memberikan ke luar. Jangan salah, kita coba memberikan ke R1 aja, ke ring 1 aja sudah hampir 99% data kita. Ini loh Anda. Bahkan ada 100% bisa dikelola sama istri. Ini kan luar biasa malahan kan, malah kita tidak menggenggam. Silakan kelola. Gitu. Jadi jangan sedih. Di sini Bapak habis di sini misalkan ya. Terus ada lagi orang yang diberi banyak di sini. Di R1 ini sudah cukup. Ya kan? Dia ngelola misalkan R1 ini istri ini hanya mengelola 50% dari dana yang rezeki yang sudah diberikan oleh kepada dia. Tapi tidak pernah sampai ke sini. Mending mana ini atau ini? Ini di atas kan? Ya itu ya. Jadi kembali lagi kan bukan angka atau rupiahnya yang kita hitung, itu memang benar-benar bagaimana kita menjalankan ini. Boros misalkan, oh enggak boros, ini masih dalam lingkungan keluarga atau untuk kepentingan kita juga. Makanya definisi boros dan pelit ini sangat subjektif, sangat individu sekali. Ini Pak Manto ya, Pak Manto misalkan 100% apa dikasihkan istri semua?
Iya, gajinya? Ada sedikit untuk Pak Mando? ya ada buat bensin. Joko. Lagu. Itu ya, nggak apa-apa. Ya Allah, ini sudah untuk istri. Itu kan sedekah kan itu. Iya kan? Itu sedekah. Baik tuh ya. Kikir sama Boros. Nah ini makanya itu. Boros dan pelit. Ini kan boros dan pelit. Apa? Kalau di situ disampaikan apa Pak Chandra? Kalau Hmm? mubazir boros. Kalau kikir itu Kikir pelit bakhil ini kan? kikir pelit bahil, jangan pelit hingga tidak mau berinfak atau membantu sesama. Tidak mau berinfak. Terus? Kalau boros itu jangan menghabiskan harta untuk hal yang tidak bermanfaat atau maksiat. Ini cenderung kepada maksiat. Ini kebaikan. Lebih besar mana? Nah, ini ya. Lebih besar mana harta kita untuk baik atau untuk buruk? Nah, ini persentasenya. Nah ya, kalau misalkan harta kita 60% misalkan ya, 60% baik. Oh, ini berarti yang tidak pelit. Ya kan? Kalau ternyata yang buruknya 60%, berarti kita boros. Sederhana kan? Ya. Nah, ini. Makanya itu di gambar ini, walaupun ini hanya taruhlah 100-200 ribu per hari, yang sini misalnya 1 juta per hari, yang ini habis di sini, yang ini enggak habis tapi enggak nyampe di sini, enggak tahu bocornya ini kemana. Kemungkinan bocornya malah ke yang taruhlah hal yang buruk. Nah, jadi boros ya. Nah itu kan tadi tidak menggunakan harta sesuai dengan yang diinginkan oleh yang punya harta. Allah kan yang punya harta. Nah, itu. Ya. Ya, ini bagus jadi sampaikan Pak Chandra. Ya, jadi ini keterangannya itu. Mana cross check? Dan ini siapapun ya, tidak perlu ya titipan banyak, harta banyak atau harta sedikitnya relatif begitu. Ini kan, ini yang menjadi perhitungan ruwet nanti. Karena dihitungnya detail sekali. Ya Pak Wanda. Jadi tolak ukurnya situ. Boros dan pelit ini ketika kita menggunakan harta kita, lebih banyak mana ini? Lebih banyak ke kebaikan atau lebih banyak ke kemaksiatan? Kalau banyak kebaikan, alhamdulillah insya Allah kita bukan termasuk orang boros dan bukan termasuk orang yang bakhil. Tepat. Seperti itu ya. Baik, ada tambahan? Belenggu pada lehermu maksudnya apa? Iya. Ini pada petinju. Bahasa kita itu bahasa petinju. Tinju. Oh, iya. Artinya apa? Cuma nggak tahu. Kalau kita mungkin Pada lehermu, leher. kalau kita itu istilah. Kalau kita mungkin kayak itu loh. Kayak orang yang tidak mau kerja. Ada orang yang jalan segini, apa ngapa tangan kok di nanti tidak kerja. Oh, iya. Itu istilah itu. Istilah, ya kan? Atau songgowang. Oh. Itu songgowang. Songgowang itu berarti orang yang males ya? Apa istilahnya? Orang yang suka gini kan? Nah itu, iya kan? Ngelamun, suka ngelamun kan songgowang suka ngelamun berarti itu istilah. Nah itu istilah bagi orang sana yang kita tidak tahu. Oh maksudnya masih ditali gini ya kan? Lehermu. Itu istilah bagi sana. Bakhil.
Seperti itu ya. Baik. Seperti yang disampaikan Pak tadi, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengeluarkan itu sehingga kamu menjadi tercela dan menyesal. Ini waspada juga karena beberapa orang setelah kita memberikan qadarullah, si ini tuh berhasil memberikan ini ke sini misalkan, ya kan? Terus 20 tahun kemudian sini berhasil jadi orang kaya. Ini pas jatuh, ya kan? Ini tua, ini sudah oke. Nah ini mulai perkataan yang buruk ini. Kalau kamu ndak di ini, nggak tak sekolah kan, kamu ndak bukan jadi apa, itu rusak langsung gitu. Sudah tabungan selama 20 tahun itu rusak ini. Iya, waspada itu makanya itu. Baik, ada tambah lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Hah? Kembalikan kalau sudah terlontar itu. Iya, minta maaf sama Allah ya kalau saya ingin itu kembali. Obat. Ya gimana lagi? Kembali lagi di kemarin di ayat sebelumnya dibahas Allah Maha Tahu. Kalau misalnya kita menyesal sekali dengan apa yang kita sampaikan, ya harapannya kan nanti dikembalikan itu pada kita. Ya Manto ya. Baik, lanjut Pak Manto. Dan sungguh Tuhanmu melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha teliti lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah ini pelajaran bagi kita terkait ayat-ayat seperti ini, terus bukan tergantung kita sama Allah. Ya benar kita tergantung ya. Tapi akhirnya pemikiran itu hak Allah. Terus kita memandang ayat ini seperti apa? Oh, berarti Allah itu, kita di sininya itu ada orang yang seperti ini, ada orang kaya, ada orang miskin. Itu tidak masalah karena itu sudah ketentuan dari Allah. Yang penting adalah bagaimana caranya kalau kita diberi amanah banyak kita harus apa? Ya kan? Dan kalau kita diberi pas amanahnya sedikit kita harus apa? Jadi bukan mempertanyakan ini ya, bukan pertanyaannya, tapi ketika itu terjadi pada saya ketika mendapatkan harta banyak, saya harus apa ya Allah? Ya kan? Kembali ke teori dasarnya, cari teori dasarnya. Iya makanya. Seperti itu. Ya kan enak pertanyaannya nanti Pak Manto. Hartanya Pak Manto gimana? 99% ke istri. Nah, sudah selesai. Malaikat enggak tanya, 1% gimana? Beli bensin. Nah, sudah selesai. Beli pulsa. Udah. Itu Pak Manto ya? Iya betul. Nah, iya. Yang di bank gimana yang 1M itu Pak Manto? Sudah habis Bos. Ya itu ya. Baik, pahamin ya. Jadi Allah dengan keadaan-keadaan seperti itu bukan kita mempertanyakan keadaannya, tapi bagaimana kita terkait dengan keadaan itu. Lanjut teman-teman. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamulah yang akan memberi rezeki. Kamilah akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ya kan? Bunuh. Ini terkait kalau kita mungkin tidak terlalu ya, karena budaya kita antara anak laki-laki dan perempuan itu sama saja. Ya kan? Tidak terlalu ada perbedaan. Beda mungkin sama orang Arab dahulu, orang Cina mungkin sampai sekarang. Ya kan? Itu sangat terasa bedanya bagi mereka itu. Itu apa ya? Ya, soalnya sing lanang sing usaha, perempuan dibawa. Silang udah, ya kan? Dan itu sangat terasa sekali kalau kita tidak ada bedanya, ya kan? Nah, jadi terkait dengan
membunuh ini, ya kan, tidak boleh, ya kan. Dah, lanjut Pak Manto. Dan janganlah kalian mendekatkan zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jangan mendekati zina. Itu teorinya Pak Manto. Tidak ada larangan untuk berbuat zina. Bener enggak? Ya. Gimana? Ya ada larangan ini. Ya? Janganlah kok. Lah ya jangan, yang tidak boleh kan mendekati. Oh iya, apalagi buat. Apalagi berbuat. Saya pikir yang tidak boleh itu mendekati. Ya. Tidak ada larangan untuk buat zina. Jadi berbuat zina itu boleh maksudnya. Iya gitu Pak Manto. Nah ini ya. Sama dengan yang atasnya, membunuh anak sendiri itu tidak boleh. Apalagi membunuh orang lain. Gitu ya. Nah, ini mendekati aja juga tidak boleh, apalagi berbuat seperti itu. Itu KB baru. Hah? Itu KB baru. KB itu ada yang setuju, ada yang enggak. Ya seperti yang saya sampaikan di sini kan. Sudah ekonominya hancur-hancuran. Ya. Seperti ini loh temannya Andika ini loh. Pak Edi itu. Ya. Ini kan tahu kan? Tahu Edi? Tahu. Di sini tuh. Ya sudah seperti itu. Tiap tahun hamil lagi. Ya, itu gimana hukumnya? Wajib KB kan? Ya kan? Iya harus KB. Kalau saya dengan keadaan seperti itu harus KB, nggak bisa. Ini mau menelurkan generasi Islam nggak karu-karuan. Itu kan nanti urusan Allah. Iya, ini tugas kita itu sekarang. Jadi kan? Ya kan seperti itu kan? Loh ini kan urusannya Allah nanti. Siapa tahu Allah nih? Iya Allah itu nanti. Iya tugas kita itu sekarang. Dengan keadaan seperti ini mau apa? Iya kan? Pak Adi, dulu kan sudah nggak ada. Sekarang kembali ke Surabaya. Iya, tak cari lagi tuh. Iya. Ya, tak cari lagi tuh. Saya selalu lihat istrinya. Iya. Keliling lagi istrinya. Sana. Mau tak pegang lagi tuh. Makanya tak suruh ke toko, nggak mau dia. Dia kan di sini ya dia. Iya lah nih. Sabut setelah Lebaran itu. Sekarang lagi. Ya? Oke, jadi sawal tengah-tengah lah muncul terus di sini, tinggal di sini terus. Ya. Ada orang yang aneh. Chandra gak? Orang Sunda itu, orang Sunda itu. Tahu kan Pak? Ini kan habis sholat itu kan. Oh ya, Iya, itu. Iya. Nah itu, di situ orang Menjelman. itu ya. Wih itu masa mau hamil terus? Kamu harus KB. Itu sama yang istri, kamu harus KB. Gimana? Harus KB pokoknya lo, iya kan? Jadi hukum itu kembali lagi. Nah ini gimana? Iya. Kalau untuk Pak Manto misalkan, ya udah boleh KB. Bikin anak yang banyak. Pak Manto nanti anak-anaknya diajari nahwu, diajari terjemahan, ya kan? Menelurkan generasi Islam yang luar biasa. Ya, kan? Tidak siapa apa. Aduh. Ya situlah ya. Baik. Seperti itu ya. Jangan berbuat zina karena zina adalah perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Apapun definisinya, zina itu jelek, terkait dengan nasab, terkait dengan macam-macam ya. Ini kalau sudah tua terus berbuat zina sama Allah tidak dilihat sama sekali. Nah itu makanya itu ya, makanya itu banyak konsekuensi dari perbuatan ini, ya kan? Ada yang menyebutkan zina itu hanya zina badan. Tapi kalau pakai definisinya apa Imam Ghazali yang di bukunya apa namanya untuk Ihya Ulumuddin. Oh bukan. Imam Athaillah itu apa namanya Andika? Kitab bukan Tazkiyatun Nafs. Satu lagi, ya mungkin pakai definisinya Imam Ghazali itu panjang zina itu. Nggak hanya zina badan, zina mata, sampai zina hati. Iya, zina pikiran itu ruwet, ya kan? Tapi ya
Tapi memang diperlukan untuk belajar seperti itu, menjaga diri, ya. Sehingga kita tahu bahwa kalau pikiran kita sedang tidak benar, kita tahu bahwa ini tidak benar, terus balik. Gitu. Ini Pak Manto ya. Dah, lanjut Pak Manto. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Mm-mm. Membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini terkait dengan pembunuhan. Jiwa yang Allah haramkan. Itu ya. Jadi terkait dengan bunuh-membunuh. Terakhirnya ini menarik ya. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Apa maksudnya ini? Ada footnote-nya di sini. Ini Pak Budi. ada di surat Al-An'am. Apa? Ayat 151. Kan dia jelas toh ini artinya bunuh itu tidak boleh kecuali apa itu sih? Ini buku dari Footnote dari? ya. Hmm? Ini artinya katakanlah Muhammad pada aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukannya. Oh iya itu sudah. Nggak tahu ini. Kekuasaan di sini Hah? ialah hak ahli waris Hah? dari orang yang terbunuh atau memerintah untuk menuntut kisos Kisos. atau Oh. diat. Ya. Ya yang di awal ayat ketiga awal kan tahu kan, bunuh tidak boleh membunuh secara mutlak, tapi kecuali jalan yang benar. Jalan yang benar seperti apa? Perang, kisos itu boleh, zina, rajam itu kan dibunuh kan? Iya. Ya boleh. Dan terus terakhir sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Di sini disebutkan yakni tidak diperbolehkan bagi ahli waris untuk berbuat melampaui batas ketika melakukan pembalasan seperti membunuh, kisos kan. Padahal yang terbunuh adalah laki-laki atau bahkan yang membunuh yang bukan si pembunuh. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala telah memberikan kepadanya kekuasaan penuh yang dapat membunuh orang yang telah membunuh dan tidak boleh membunuh yang bukan si pembunuh seperti yang dilakukan pada masa jahiliyah. Allahu a'lam ini. Apa keterangan itu? Pak Manto. Dukungan syariat hukum. Misalnya negara memberikan hukum pada misalnya pelaku. Tapi nanti kan bisa musyawarah dulu apakah banding dulu atau nanti keluarga korban meminta memberikan maaf ya udah. Benar. Ya. Seperti kalau membunuh kan urutannya kan kisos. Itu pasti kan? Yang kedua? Iya, diat, denda. Terus yang ketiga? Maaf. Diat, denda. Jadi kisos ganti rugi denda ini. Intinya tiga ini ya. Jadi kalau ini ya sudah nyawa dibayar nyawa, kalau ini denda, nyawa dibayar uang. Terus yang ketiga ya sudah maaf. Itu. Ini mungkin fasilitas untuk itu ya. Baik. Lanjut. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat supaya dia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, ini terkait dengan lanjutannya harta anak yatim. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai ia dewasa. Apa ini maksudnya, Pak? Kalau makan uang anak yatim. Nah, artinya kalau kita menikahi janda yang punya
yatim, waspada. Jangan malah yang si laki-laki ini malah makan hartanya anak yatim. Karena kita tahu bahwa jika ada suami istri punya anak 3 lah, laki, perempuan, ini meninggal, ya kan? Si istri ini hanya dapat 1/8 saja. 7/8-nya milik anak. Bener kan? Seandainya Semuanya seandainya cerai ya, bisa hidup, istri dapat berapa? 1/8. 1/8. Nah, ini masalahnya ada orang baru lagi di sini. Menikah lagi kan sini. Nah, kemudian dia hidup di sini, makan di sini dengan uang ini. Nah, ini ya. Memakan harta anak yatim. Oh, gitu. Kecuali kerja ya. Kecuali kerja. Kadang-kala janda-janda itu masih gak kerja gak apa-apa, pokoknya dekati saja. Yang kaya-kaya itu loh, kan ada di YouTube, kan ada di Instagram gitu. Oh ya. Masih gak kerja gak apa-apa. Nah, itu yang bahaya itu malah. Gitu ya. Loh, kan berarti kan dia makan dari harta keluarga ini. Tetap nggak boleh. Oh, iya. Walaupun istrinya mengikhlaskan, Udah boleh, itu bukan hartanya dia kok. Iya. Boleh kan? tetap ikutin hukum. Kalau dia misalkan konsekuen diambilkan dari hartanya dia, oke, enggak masalah. Dia menerima makan suaminya ini dari hartanya yang 1/8 ini. Tapi kan rumah. Jadi satu repot di mana ya? Nah, itu kan rumah, tempat tidur, semuanya fasilitas kan milik anak ini. Iya kan, Anda ya? Gini, Nah, ini. ada kasus ya, teman saya, Nah, temannya lagi luar biasa ini. perempuan, teman saya SMA perempuan, Nah, nikah sama orang yang punya anak tiga, terus? 2 apa 3 ya, laki semua. Ya. Terus ini, yang laki ini selingkuh sama janda, Selingkuh, dah. ya, terus dinikahi. Dah. Terus dia perempuan ini tidak terima. Terus Cerai. tanya rumahnya laki itu dibalikkan atas nama anaknya. Jadi lakinya itu sekarang nggak boleh di situ. Gimana kan salah? Ini kan hartanya. Cerai enggak? Cerai. Udah cerai? Ya ini kan hartanya yang laki. Kalau sudah cerai, ya kan? Ya dia hanya dapatnya 1/8 saja. Lah ya. Makanya kok Enggak boleh. nggak boleh, kamu izin kerja laki-laki. Kita Iya. kerja laki-laki. Makanya Mas ada milih perempuan itu, Pak Mando. Iya. Sing paham agama. Itu loh, Iya, Dika ya. paham agama. Gimana ini? Jadi rumahnya ke anak. Iya. Ke anaknya. Anaknya punya hak. Iya, tapi dia masih itu kan dia juga punya hak yang lagi Belum dihibahkan, belum dibakar, dipaksa hibah. langsung dipaksa dibuatkan surat. Nah, iya. Jadi keluar rumah. Belum. Si kerja silakan. Nah, itu. Salah satu selingkuh. Nah, ayo, salahnya siapa? Loh, selingkuh kan gak apa-apa, Bos. Oh, no, doa-doa, Bos. Selingkuh sih oleh. Yang resmi yang dibolehkan ya. Jangan dekati zina. Selingkuh pasti ngono, Pak. Kamu enggak. Dia mungkin dinikahi dulu dong. Ya nggak tahu. Akhirnya Iya. nikah, akhirnya hidup sama Yang baru. baru iya, tapi di rumah susun, bukan punya oma. Jadi dia cerita saya dok Probolinggo, rumah susun kan. Berarti Aja, saya kan? enggak dulu. Tapi parah deh nggak harus gak kerja kan. Jadi Nah, temannya Pak Mantan aneh ya. itu aneh-aneh, iya kayak putusan dewi. Kok tak ilok no kok. Oh, ya putusan dewi. Sing kerja wis lanang. Ya. Ya itulah. Ini sama-sama salahnya mungkin ya. Nah itu ya. Terus, jadi ya sampai dewasa harus dijaga sebenarnya. Dan penuhilah janji.
Penilaian janji itu maksudnya gini, kalau misalkan itu dipakai, dikaryakan, diusahakan, ya sudah berarti harta itu nantinya harus dikembalikan dalam keadaan utuh atau malah ditambahi. Iya kan? Misalkan punya apa, ini anak-anaknya kan masih kecil, belum ngerti hartanya, wis tak kelola. Ya kan, misalkan bapaknya itu punya bisnis, nah, ya kan, bapaknya ini bisnis, terus meninggal bapaknya ini, dianya masuk, ya kan, dia tak kelola ini, ya kan, tak kelola. Tapi ini tetap bukan milik saya, ini milik anak-anak, ya kan. Oke, saya mau gaji dari sini, silakan ambil gaji, tidak apa-apa, sewajarnya, ya kan, ambil gaji dari hasil pengelolaan bisnis, ambil gaji silakan, tidak masalah. Saya ikut orang juga. Tapi ini harus dijaga dan harus nanti ketika sudah ini mereka besar-besar kembalikan kepada mereka. Ya itu Pak Manto ya. Dan penilaian janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Ya, lanjut. Dan sempurnakanlah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ini terkait dengan jual beli. Kita kembali lagi yang di sini sering kita sampaikan di sini, kalau melakukan jual beli harus sesuai dengan takaran dan timbangan. Dan kemarin takaran itu terkait dengan kualitas, timbangan itu terkait dengan kuantitas. Kalau timbangan itu sudah diukur, kalau takaran itu dirasakan. Gitu Pak Manto ya, seperti itu. Jelas ini ya. Udah. Terus lanjut. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ini teori dasar sekali. Bahkan ketika misalkan ada perbedaan pendapat terkait dengan saya dengan Pak Manto, ya kan, yang ternyata itu benar. Jangan saya punya pendapat nih, ya kan, bahwa apa yang saya lakukan benar. Ya kan, Pak Manto juga punya pendapat apa yang dilakukan Pak Manto benar, ya kan, dasarnya sama-sama sahih, ya kan. Tapi saya tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan Pak Manto sebelum saya belajar, benar kan? Cek dulu, benar enggak apa yang dilakukan. Oh, Pak Manto yakin, atau misalnya Pak Budi, kemudian orang ketiga datang, Pak Budi membawa sesuatu yang Pak Manto dan saya tidak tahu, ya kan? Tapi saya sudah punya pendapat bahwa ini benar, Pak Manto pendapat ini benar, Pak Budi meyakini bahwa apa yang dilakukan Pak Budi benar. Ya, kita tidak boleh tiba-tiba ikut Pak Budi tanpa tahu ilmunya, karena kita sudah tahu apa yang kita pegang benar. Paham ya Pak Manto ya? Seperti itu ya. Jangan ikut-ikutan satu itu ya. Jadi terus gimana? Kalau kita tidak tahu, diam, lakukan apa yang kita tahu. Ya. Terus sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kembali lagi, susunannya ini luar biasa. Mendengar, melihat, dan kemudian hati. Ya kan? Kenapa mendengar luar biasa? Itu zamannya sekarang, ya kan? Mendengar itu bisa diasumsikan kita tidak melihat langsung objeknya. Kalau melihat, kita melihat langsung objeknya. Jadi media sosial itu mungkin masuk dalam kategori mendengar, ya kan? Kalau melihat kan kita harus tahu objeknya. Ya. Nah ini kan mencerminkan waspada terkait pendengaran kita. Kita melihat informasi yang tidak langsung, waspada. Terus yang kedua, mulai berkurang lagi melihat, waspada dengan penglihatan kita. Yang dimana keduanya itu
berdampak pada hati kita. Ya, seperti itu ya. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya pintu masuknya ada 2 saja, yaitu mendengar dan melihat. Oleh karena itu kenapa waktu kita membahas terkait dengan perkembangan janin jadi bayi, kan berkembang duluan kan pendengaran. Iya kan, pendengaran, penglihatan, baru nanti apa kecerdasan atau poin lainnya. Ini kan seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang sampaikan. Oh, ini saya tak tambahin lagi. Jual beli, terus mendengar dan melihat. Mendengar, melihat di hati. Lanjut, Om Manto. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-sekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Apa maksudnya, Om Manto? Sombong. Sombong itu artinya apa? Sombong? Membanggakan diri. Bukan. Sombong Pak Manto dulu. Ayo, sombong ini di sini kullu dzalika kana sabihu inda rabbi. Oh, bukan. Ini ayat 37 ya. 37 wa tamsi fil ardi maroha. Ayo, sombong apa Pak Manto? Situ. Artinya apa sombong? Marahan. Maroha. Iya, kenapa maroha ya? Apa artinya maroha ini? Sombong. Kok nggak pakai takabur? Biasanya kalau sombong pakai takabur, Andika. Pakai maroha. Ada keterangannya, Andika? Sombong atau congkak di sini disebutkan. Umumnya sombong dan karena ngelem itu kan pada kaki. Ya. Kalau di sini gini, Apa? janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angku lagi takabur, karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu menembus bumi dengan langkah kakimu atasmu, dan engkau tidak akan pernah mampu menyamai tinggi gunung dengan keangkuhan. Ya, itunya. Kata-kata kuncinya di sini maroha itu tadi. Berjalan dengan maroha di muka bumi. Maroha itu apa? Disebutkan di sini memang sombong artinya, atau angkuh atau congkak. Ya, seperti itu. Apa maksudnya situ? Maroha ini terlihat secara lahir. Terlihat secara mana? Terlihat secara lahir ya. Maksudnya terus? Sikapnya itu terlihat. Tapi kalau takabur itu terlihat. Oh, takabur itu ke hati ya? Batinnya. Kalau maroha itu tampak. Pongah. Iya ya, congkak itu tadi. Pokoknya bisa didengar misalnya ya orang ngecek diri berarti. Iya. Iya, menunjukkan apa ya? Secara kasat mata. Iya, perbuatan. Tampak di mata. Gitu. Congkak. Congkak aja enaknya. Congkak itu nampak kan? Kalau takabur, yang sombong, yang tidak menerima kebenaran dan merendahkan orang lain kan cenderung tidak terlihat kan? Bisa di dalam hati saja toh. Kalau ini kan ditampakkan kan? Ya, ini ya. Ya seperti itu ya, ini benar. Ini fisik, terkait dengan fisik bukan batiniah. Oke, seperti itu ya. Kita dilarang untuk seperti itu, menampakkan seperti itu. Karena apa? Kalau sudah tampak congkak, berarti apa ya? Tidak sesuai dengan aturannya.
Seharusnya fasilitas ini digunakan untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri toh. Harusnya didistribusikan pada orang lain. Oke, terkait dengan congkak mungkin ada tambahan lagi. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Mantap. Langsung 3839. Ya, semua itu keburukannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, wahai Nabi. Dan janganlah kamu mengadakan sesembahan yang lain bersama Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela, lagi dijauhi dari rahmat Allah. Nah, kemudian disampaikan di ayat 38, semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Rabb-Mu. Nah, ya kan kalimat itu. Kita memahami dari awal ayat kemarin itu, Ya, di ayat mulai ayat 22, 23, 26, sampai 31, 32, 33, 34, 36 dan 37 surah ini. Nah, ini rangkaian ini waspada, kejahatannya itu luar biasa. Maupun kejahatan tidak boleh sirik, kejahatan kepada orang tua, kejahatan ini, kejahatan boros, kejahatan pelit, kejahatan membunuh, ya, kejahatan membunuh, kejahatan harta anak yatim, kejahatan jual beli, kejahatan dalam menerima informasi, ya kan, dan kejahatan perilaku seperti ini. Semua itu kejahatannya amat dibenci oleh Allah. Nah, ini baru kita list, ini bisa kita list. Oh, ini tempel. Kita tidak boleh seperti ini. Ya, ya. Inilah. Jadi, kalau kita belajar Al-Quran, enak kalau seperti ini. Jadi, muncul ilmunya utuh itu muncul. Ini kan, seperti itu. Terus dilanjutkan tutupan ini. Penutupnya adalah itulah ilmu yang harus kalian cari. Hikmah, pelajaran yang diwahyukan, yang diinformasikan oleh Allah kepada kita. Ya ini ilmu ini. Ya kan? Dan janganlah kamu mengadakan ilah di lain di samping Allah. Ini aturannya. Jangan kamu pakai aturan lain. Pakai aturan lain itu seperti apa? Misalnya membunuh tadi misalnya, ya kan? Membunuh. Ya sudah, orang yang gini membunuh di Indonesia ada kisos enggak? Tidak ada kisos, ya kan? Hanya di penjara. Kalau toh mungkin ada hukuman mati, tapi itu bukan kisos. Walaupun nanti bisa disetarakan, tapi jalurnya itu bukan kisos, ya kan? Tuh. Terus gimana? Kenyataannya di sini tidak ada hukuman kisos. Dan Pak Manto berpendapat terkait dengan orang bunuh, Pak Manto tetap kekeh hukumnya adalah kisos. Pak Budi bilang, enggak, hukumnya bukan kisos, hukumnya adalah penjara seumur hidup. Pak Manto meyakini kebenarannya, Pak Budi meyakini kebenarannya. Pak Manto kemudian ditanya, kenapa kok tidak kisos? Ya udah, saya berpendapat adalah kisos itu terbaik, hanya saja hukum di Indonesia belum bisa menjalankan. Tapi saya tetap berpendapat bahwa kisos adalah yang terbaik. Nah, Pak Budi ini yang salah. Karena apa? Menggantikan hukum kisos, menjadikan hukum penjara seumur hidup menjadi pengganti hukum kisos. Walaupun dua-duanya ini akhirnya tidak menjalankan hukum kisos, ya. Tapi pendapat itu yang menjadi masalah, ya kan? Mengubah. Tetap hukum itu tetap sesuai dengan ini. Masalah itu terlaksana atau tidak terlaksana, kembalikan pada ya Allah, karena situasi saya seperti pengakuan. Karena situasi saya seperti ini, saya tidak bisa. Iya kan? Siapapun nanti pemilihannya, ya Allah saya harus memilih. Coblosan itu kan.
Saya tahunya dia orang Islam, saya tahunya ini, ya sebatas ini yang tahu. Toh kalau nanti saya nyoblos ini salah, wallahu alam. Saya usahanya sampai seperti ini. Ya kan? Saya nyoblos seperti itu sekarang kan yang muda, yang hebat kan berarti ya. Nggak salah pilihan saya Pak Manto. Tanya tentang hukum. Maksudnya hukum seumur hidup itu gimana? Seandainya Di penjara seumur hidup. seandainya usianya 20, dulu ya. Terus di penjara. Sampai mati. Sama enggak gini. 20 terus dia 40 sudah bebas enggak? Enggak, rasanya kok enggak. Gimana? Enggak. Matinya situ. Ya. Seumur hidup. Jadi seandainya pembunuh 20, dia matinya 60. Iya tetap di penjara. Loh, saya dengar gini. Masuk 20-nya masuk. Seusia. Ya seusia. Usianya enggak. 40. Saya jauh sama tanda ya, seumur hidup. Ya seperti itu ya. Nah, kembali ke sini ya. Itulah, jangan mengadakan. Jadi ini ya akui hukumnya seperti ini. Kalau kita salah, ya akui kita salah. Jangan sampai terus menggunakan hukum yang lain. Ya kan? Walaupun toh nanti endingnya sama-sama tidak menjalankan. Tahu kan, sama-sama tidak menjalankan, tapi satunya tahu ya Allah saya keterbatasan dalam menjalankan, mohon maaf. Yang satunya mengakui enggak, ini yang benar, itu salah. Ini ya, karena di awal tadi sudah diberikan di sini, di poin pertama itu jangan syirik. Ya kan, artinya jangan syirik kan sama. Jangan sampai ada hukum lain. Benar kan? Ini ditutup sama juga di sini. Ya, yang menyebabkan kamu dilempar ke dalam api neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itu ya, waspada ini. Hukum ini sebagian kecil dari hukum yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Pelajari ini jangan sampai, misalkan makanya itu jangan, ya Allah saya ini termasuk boros apa enggak sih? Salah. Pelit apa enggak sih? Kok saya enggak pernah ngasih ke orang lain? Pelit berarti boros ya? Udah, jadi gini. Kok apa saya enggak pernah itu? Loh, jangan gitu. Bahkan Pak Manto pun 99% dikasihkan ke istrinya kan, itu sedekah luar biasa. Walaupun Pak Manto endingnya enggak bisa memberikan ke orang lain. Iya kan? Itu bukan termasuk pelit. Karena toh distribusinya ke istri yang benar, kecuali dulu Pak Manto ya. Iya. Ada yang bocor ke sana ya. Iya. Sumbernya si akeh. Sumbernya dari siji. Saya nggak keluarga bohong banyak. Apa? Biasanya bohong sama keluarga. Loh iya. Kontinu. Oh iya. Lah iya. Apa kata anak saya enggak bohong. Ya. Iya. Saya enggak punya tahu. Ya. Terus gimana Andi? Ya, gimana Andi? Ada yang disampaikan? Bohong tuh demi kebaikan. Enggak boleh. Kalau nggak pelit istri 90% ya istri. Kalau istri ini ternyata istrinya untuk mengeluarkannya susah, itu dari istri yang pelit. Iya, itu. Lho, ibu doa bos. Ngono. Lek wis dicekel bojoke ibu wekku. Wong apa? Wong bangun omahe kan dulu aku dapat HR nih PT kan beliau pas beliau galau gini. Ya. Iku tak bantu gak tak bantu gak iso dilihat ya omah. Padahal itu sampai di Kan yang mati omong. neraka gitu. Tapi kalau nggak gitu kan udah jadi rumah ya Pak Manto ya. Iya omah iya. Jadinya Dian ya. Jadi dia yang nyuplai juga. Dia nyuplai harta itu ya. Iya. Baik. Jadi itu ya. Jadi pahami. Memang kita seperti sampaikan sebelumnya di ayat-ayat juga. Allah tahu, ya kan? Dan
sadari, jangan. Sadari kalau kita memang sedang berada di salah satu kondisi yang tidak nyaman ini. Oh, saya sedang ini, sedang ini, ya kan? Ya itu sadari saja. Dan senantiasa minta sama Allah, ya Allah, berikan jalan solusi yang terbaik. Saya kalau nggak bisa gini, nggak bisa gerak, ya kan? Seperti itu ya. Ya sudah, ya kan? Saya mampunya, saya tidak pelit ya Allah. Saya mampunya ke 90% ke istri saja. Ya kan gimana? Ya semampu saya seperti itu. Ya sampaikan pada Allah. Ya kan? Coba misalnya gini. Orang yang tidak pernah belajar, ketika disuruh introspeksi, dia harus introspeksi apa coba? Hah? Karena standar introspeksinya itu tidak ngerti dia, ya kan? Bagi dia apa yang dilakukan itu benar terus. Soalnya enggak, dia menjalankan sesuatu berdasarkan dia sendiri. Kalau kita disuruh introspeksi banyak, ya kan? Karena ada standarnya, dan standar itu di luar kita. Benar tak, Pak Wanto? Di luar kita. Coba misalnya kita berperilaku di dalam rumah kita masing-masing, berperilaku di dalam rumah, tidak ada yang salah karena rumah itu adalah aturan saya. Tapi kalau di kantor disamakan ya salah pakai aturan kantor. Ini juga gitu. Kalau kita tahu belajar dan tahu ilmunya, pasti akan banyak bahan untuk diintrospeksi. Itu Pak Wanto ya. Nah, coba Pak Wanto diam-diam nangis, kan ya? Iya, saya tidak tahu. Nangis karena istri ya, nangis karena salah. Itu Pak Wanto ya. Kayak itu ya. Apa begini? Kok kayak gini jauh? Konfien ku orang dole. Kalau kan ada sono. Nah itu ya itulah. Jadi banyak-banyak membaca. Di samping untuk hikmah ke depannya, kita untuk diri kita itu sendiri juga seperti itu. Biar kita punya bahan introspeksi. Iya kan? Terus interaksi ini. Sekarang ini sudah kan pengadilan memberi kesempatan misalnya kan pada korban atau pelaku. Misalnya korban menuntut untuk Kisah. Terus ternyata pelaku juga untuk Tahu ilmunya. terus iya nggak Iya, apa-apa nggak sih, saya nggak punya denda, saya juga nggak mau dipenjara. Pengadilan bisa memutuskan nggak apa gitu. Belum pernah ada itu. Belum pernah ada. Nggak ada di kondisi itu. Nah, itu menarik itu memang. Bagaimana kalau ternyata dua-duanya itu tahu ilmunya, ya kan? Atau mendapatkan hidayah saat itu. Ini mendapatkan hidayah saat itu sudah rela, kisah saja. Belum pernah ada itu masalah. Ini apa ya? Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadikan bahan introspeksi Pak Manto. Ini catat ini, tempel di rumah Pak Manto. Siapa tahu istrinya baca, ya kan? Ini kan ini dan juga bisa menjadi kebanggaan. Jadi kita ya Allah, ya Allah saya sudah berusaha ya Allah, ya kan? Saya tidak boros, ya kan? Dan saya juga tidak pelit. Nah itu, seperti itu bisa loh ya Allah. Semoga dengan ini, dengan apa yang saya lakukan kepada istri, saya mau apa? Itu boleh. Ya, semoga dengan ini saya mau apa pekerjaan lebih baik, apa kayak boleh silakan, ya kan? Atau langsung tidak tanggung-tanggung. Kan modal kecil, hasilnya banyak. Ya Allah, semoga dengan ini Engkau masukkan aku dalam surgamu tanpa hisab, selesai. Iya kan, loh. Saya sudah 90% ya Allah bertahun-tahun. Penghasilan saya berikan ke istri 90% ya Allah. Saya hanya cukup buat bensin. Loh, diskusi seperti itu sama Allah itu boleh, silakan, ya kan? Curhat sama Allah, saya dapat 10% ya Om. Ya, ya seperti itu.
Baik, alhamdulillah, kurang lebihnya sama maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.